Mudah-mudahan salam yang kedua jadi doa buat kita, terutama DKM dan pengurus Masjid Jami Khairul Ummah. Semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga iman Islam ihsannya, cukupkan segala kebutuhan hajat dunia dan akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabaka baina asabi'i. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka awal hadzal yaum salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha bi rahmatika arhamar rahim. Ketua DKM Pak Ustaz Hanif, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatidz, para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, para hujjah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu tidak bosan-bosannya membaca kalimat tahmid alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas kita, amal ibadah kita yang kita lakukan, semuanya bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah, yang menjadi qudwah, suri toladan yang baik. Beliau manusia pilihan Allah. Beliau semasa hidupnya sampai akhir hayatnya habis waktunya untuk memikirkan bagaimana sampainya hidayah kepada semua umatnya. Karena memang Nabi Muhammad, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai nabi dan rasulnya Allah. Dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menyampaikan kasih sayang terhadap seluruh alam. Ya, kalau nabi dan rasul dahulu sebelum Nabi Muhammad illa rahmatan liqaumin, untuk kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Karena memang ya di alam dunia ini, manusia hidup di alam ya dunia di atas bumi ini, semua umatnya Nabi Muhammad. Yang hidup di permukaan bumi ini semua umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun agamanya berbeda-beda, keyakinannya berbeda-beda, tapi semua itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang semua itu mendapatkan doa dari Nabi Muhammad agar semua memperoleh hidayah dari Allah. Mengenai tentang hidayah, itu prerogatif Allah. Ya. Jadi hidayah itu urusan Allah. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita adalah nikmat iman, nikmat hidayah, petunjuk.
bisa melakukan amaliyah yang baik, berada di jalan Allah, berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan ini ada dua, ada jalan takwa, ada jalan yang tidak takwa. Fujurha wa taqwa. Tinggal pilih, mau jadi orang baik silahkan kata Allah, mau jadi orang tidak baik silahkan, ada konsekuensinya. Kalau baik diberikan pahala berupa kebaikan, maka kebaikan itu Allah siapkan surga. Barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan pelanggaran, berbuat dosa, berbuat maksiat, orang yang berdosa nanti kalau dia meninggal akan mendapatkan siksa. Makanya Allah siapkan ada surga, ada neraka. Surga bagi orang yang beriman, neraka bagi orang yang ingkar kepada Allah. Nah, kita alhamdulillah Allah pilih kita dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Saudara-saudara kita yang alhamdulillah menanti ya bertahun-tahun nunggu kapan waktunya ya untuk bisa melakukan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu semua rahasia Allah. Ternyata alhamdulillah daftar tunggunya memang sudah ditakdirkan oleh Allah tahun sekian. Ya, walaupun menunggu ada yang waktu zamannya saya itu 6 tahun. Ya, setelah itu baru 10 tahun. Ada yang sampai 20. Ini informasinya kalau daftar sekarang bisa 30-40 tahun kemudian. Jadi tambah ke sana tambah lama. Ya, kalau usianya masih muda masih ada harapan. Kalau daftarnya usia 90 tahun, nunggu 40 tahun, ya Allah alam bisawab. Makanya mumpung masih muda hadirin ya pada umroh, pada haji. Biar kita ini manfaat, biar kita ini barokah, karena apa? Harta kita ini akan ditanya di hadapan Allah. Ya. Dan orang yang sepulang umroh dan haji insyaallah dapat jaminan dalam hadis Rasulullah, dia akan diganti rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh ini yaitu menjunjung kehormatan kaum muslimin dan hak-hak mereka serta belas kasih kepada mereka. Jadi kita ini orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun, saudara. Yang namanya saudara itu ya sepenanggungan. Kalau saudara kita senang, kita ikut senang. Saudara susah, ikut susah. Jangan ada istilah SMS. Apa tuh SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Ini perlu dikoreksi, ini punya penyakit. Ya. Makanya itulah pentingnya menjaga qalbu kita, hati kita, terus dicas iman kita. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal saleh. Jadi kita sedang mencari ilmu ini. Ya, sedang mengecas iman supaya iman kita stabil. Iman kita supaya istiqomah. Iman kita tetap sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan senang iman, dalam keadaan susah tetap iman. Dalam keadaan lapang atau sempit tetap iman. Dalam keadaan sehat atau sakit tetap iman. Dalam keadaan gembira atau sedih tetap iman. Dan iman itu kita bawa dimanapun, bukan hanya di masjid kita iman nama Allah. Di luar masjid imannya tipis, mudah tergoda maksiat, mudah terjerumus dalam hal kemungkaran, kemaksiatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu tanda adanya takwa dalam hati.
Jadi kita ikut ambil bagian untuk menghidupkan agama Allah. Apalagi di akhir zaman ini ya rahimakumullah, kemaksiatan merajalela. Kalau zaman dulu, waktu zaman ya belum ya canggih sekarang ini nih, era informasi, globalisasi, masya Allah, dulu maksiat adanya di luar, Pak. Ya kan, lihat apa namanya, ya tontonan keluar. Zaman dulu ya film itu ada layar tancap, ya kan. Kadang ada orang hajatan, dia punya uang, baru tuh berangkat nonton. Di luar dulu maksiat nanti. Ya, walaupun ya rahimakumullah, saya cuma hanya kesana lihat doang, Ustaz, nggak bakal maksiat. Ya namanya manusia, nggak munafik, jangan munafik. Keluar mesti ngelihat yang namanya lain jenis, lawan jenis. Ngelihat perempuan, ya kan, itu mengundang syahwat, aurat, melihatnya aurat, maksiat. Nah, zaman sekarang jemaah rahimakumullah nggak di luar lagi, di rumah, Pak. Bahkan ada di kantong kita. Ya kan, dimanapun kesempatan, kalau kita lemah imannya, bisa kita lihat kemaksiatan, Pak. Masya Allah. Jadi jemaah rahimakumullah, maka filternya ada dalam keimanan kita dan ilmu. Boleh kita lihat, ada yang tidak boleh kita lihat. Ada itu yang membawa manfaat, ada yang membawa madarat. Jadi jangan salahkan yang namanya alat ini, media ini. Ini mah tergantung kitanya, mau dipakai bagus Pak. Ada ya di Google itu kan ada materi-materi, silakan apapun itu ada. Ya, tapi juga jangan lemah kita, jangan teledor kita, jangan sampai kita lupa. Di situ juga banyak hal-hal yang menjerumuskan kita supaya kita lemah imannya. Ya, maka jemaah rahimakumullah, inilah pentingnya kita ya mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengkaji ilmu Allah termasuk ya yu'azzim sya'airallah, itu mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau suasana saat ini nih seperti suasana Ramadan di masjid, di mushola setiap pagi, ya paling tidak Sabtu ya sama Ahad itu mesti ada kuliah subuh. Bisa kita bayangkan kalau di setiap masjid, di setiap mushola ada kuliah subuh, jamaahnya banyak, Allahu Akbar, bisa dipastikan lingkungannya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita akan mengikuti kebiasaan orang tuanya. Nah, tradisi ini kadang-kala mohon maaf, Ramadan hanya musiman untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah, pasca Ramadan turun lagi. Ini yang menjadi renungan buat kita nih para DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, Dewan Kemakmuran Mushola. Saya ngerasain, Pak, karena saya punya mushola. Itu Ramadan, Allahu Akbar, Pak. Pertama, saya tutup semua jalan, nggak ada akses lewat, karena semua orang yang ada di rumah keluar mau sholat tarawih semuanya. Kedua, alhamdulillah masih lumayan, walaupun udah hilang atubu A3. Ketiga, udah hilang 7. Keempat, udah hilang 2 baris hadirin. Malam ke-10, ya Allah ya Rabbana ya Rahim, di luar tenda kosong hadirin. Di dalam doang. Malam ke-15 pengurus doang. Ini mohon maaf udah menjadi apa ya? Ya itulah. Di mana-mana seperti itu. Padahal Ramadan jamaah rahimakumullah adalah training bagi kita nanti ya. Kita lihat tuh bagaimana kualitas seseorang di bulan Ramadan. Kalau Ramadannya cakep jamaah rahimakumullah, insyaallah, maka nanti selesai Ramadan juga akan merasakan ya bagaimana kesan-kesan Ramadan itu kita bawa. Maka inilah Ramadan yang berhasil. Jadi ada Ramadan itu jamaah rahimakumullah, selesai Ramadan dia bagus, ini deh fahuwa rabih, ini bagus ya, tanda orang beruntung. Ada lagi fahuwa khasir, ada orang Ramadan selesai malah turun jamaah rahimakumullah.
Karena dia udah ngandelin dulu Ramadan udah banyak amal soleh saya. Ya kan, 5 waktu alhamdulillah istiqomah, Qur'annya hatam berapa kali, sedekahnya udah banyak di bulan Ramadan. Selesai Ramadan udah jamaahnya enggak, baca Qur'annya enggak, ya kan, sedekahnya enggak. Karena ngerasa Ramadan udah cukup. Bahkan berani lagi kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang rugi tuh. Nah, yang ini fahuwa mal'unun, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika hadir Ramadan, selesai Ramadan enggak ada ngaruh Ramadan. Bahkan berani berbuat maksiat di bulan Ramadan. Maka orang yang demikian ini jemaah rahimakumullah nanti di akhirat akan dicuekin nama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu sangat berbelas kasih kepada umatnya, Pak. Enggak tega. Ada umatnya nangis, ya Rasul, isfa'alana, tolong kami ya Rasulullah. Nabi mau ngedeketin, ternyata mau ditolong, kata malaikat, jangan ditolong ya Rasul. Itu orang khosmahu Ramadan, enggak pernah ngormatin Ramadan. Maka kata Rasul, ana ubari'u liman khosmahu Ramadan. Aku berlepas, enggak mau nolong sama orang yang tidak menghormati Ramadan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala adalah bukti tanda seorang itu min taqwal qulub, dia punya takwa di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus istiqomahkan. Mudah-mudahan ya sampai anak cucu kita, kebiasaan kita yang baik ini ditiru oleh anak cucu kita. Karena kata ulama, kalau orang tuanya, kakek neneknya, oyutnya menjadi orang yang demen sama ibadah, demen sama orang saleh, demen mensyiarkan agama Allah, maka akan dijaga anak keturunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak khawatir, Pak. Kita nih yang dikhawatirkan jemaah rahimahullah kalau kita udah enggak ada. Makanya ya ada Nabi itu berpesan kepada anak-anaknya, mata buduna min ba'di. Nanti kalau saya udah enggak ada, kamu nyembah siapa? Ya karena memang anaknya Nabi, orang yang memang dekat dengan ayahnya, melihat bagaimana kebiasaan daripada ya orang tuanya. Maka anak-anaknya mengatakan bahwa aku akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang cerdas yang dipertanyakan adalah mata buduna min ba'di. Setelah saya enggak ada, kamu nyembah siapa? Kamu yakin sama siapa? Iman kepada siapa? Bukan mata buduna min ba'di. Nanti kalau saya enggak ada, kamu yang ngasih makan siapa? Enggak ada. Orang yang beriman yakin seutuhnya yang ngasih rezeki adalah Allah. Jadi jangan khawatir, Pak. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang depresi dulu, stres dulu. Ya, 2 tahun lagi pensiun. Ntar saya bisa makan. Takut, Pak, dengan pensiun. Justru dengan pensiun istirahat banyak kesempatan untuk meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jemaah rahimakumullah terbatasnya rezeki kita karena kesibukan kita dengan duniawi, sehingga rezekinya hanya dipatok oleh Allah, ukuran yang diqodhokan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Tapi ada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata Masya Allah, pasca selesai daripada masa pensiunnya, justru disitulah pembuka pintu berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya lancar, ya karirnya bagus anak-anaknya. Yang biasa mohon maaf kita sibuk nyari rezeki, Pak, sampai sholat di akhir waktu. Baca Quran gak sempet, sibuk nyari dunia, nyari duit dikumpulin, gak dibawa mati. Belain buat anak-anaknya biar sekolah, gak salah, tetap dinilai jihad orang tua seperti ini. Yang penting dipegang, yang namanya kewajibannya jangan ditinggal. Paling tidak itulah. Ibadahnya gak ditinggal jemaah rahimakumullah, saking sibuk nyari rezeki buat anak-anaknya. Tapi alhamdulillah sholat 5 waktu, tepat di awal waktu. Ada rezeki bersedekah semampunya, amalia-amalia sunnahnya dijalanin. Tapi tidak maksimal karena tadi kesibukan duniawi. Dapat tiap bulan 5 juta hadirin. Buat anak kita 3 semuanya, Masya Allah, bayar sekolah, kebutuhan ya pokok di rumah. Habis juga, Pak. Ternyata Masya Allah
ketika selesai pensiun, ibadah istiqomah di masjid, baca Quran gak pernah putus, setiap bulan khatam Al-Quran, tasbih tidak pernah dilepas, zikir kepada Allah, walaupun tak tasbih, hatinya tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, anaknya lulus sekolah, pada kerja semua, dijamin listriknya, kebutuhan makanan, semuanya kebutuhan orang tuanya dijamin. Bahkan lebih jauh berkahnya dan cukupnya di saat dia beraktivitas. Ketenangan jiwa dia dapat, materi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq bi ibadati, sibukkan wahai hambaku dalam hadis qudsi dengan memperbanyak amal saleh. Amla'u bil ghina wa yadaka rizqa, nanti aku penuhi kecukupan dalam qalbumu, dalam hatimu, tanganmu akan dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak usah khawatir, walaupun pensiun udah banyakin ibadahnya, mau tahajudnya. Kalau dulu waktu sebelum pensiun kita hanya dapat 2 rakaat tutup witir, pensiun udah banyak waktu, dipercepat tidurnya, malam jam 3 berdoa sama Allah, nangis ngedoain anak cucunya. Biar nanti kalau sudah nggak ada yang bacain surah Yasin, ada yang bacain zikir doa buat kita. Ini orang yang sukses pikirannya adalah akhirat. Karena dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah akhirat yang ngejamin kita. Maka inilah pentingnya bagaimana supaya kita dijaga ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut ambil bagian wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang lain bagaimana kita dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 88, waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu terhadap sesama kaum mukminin. Artinya saling menghargai, saling memuliakan, saling tolong menolong dengan saudara-saudara kita yang seiman. Hadirin, mereka saudara kita, mereka yang setiap waktu mendoakan kita, orang yang beriman itu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ada keterangan hadirin, barang siapa yang membaca istighfar selesai sholat, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Orang yang membaca zikir mohon ampun untuk dirinya, mohon ampun untuk semua orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hapus dosanya dia, dan Allah memberikan kebaikan sebanyak orang yang didoakan umat mukmin itu. Jadi kalau kita sering ngedoain orang yang beriman, itu pahalanya sebanyak itu pula kita dapat. Jadi sering doain orang-orang yang beriman. Kita saling doa bidoa. Karena saudara yang paling kuat adalah saudara yang seiman. Itu dibawa sampai di akhirat nanti, hadirin. Makanya carilah sahabat orang-orang yang soleh, karena bisa jadi sahabat yang baik itu akan menolong nanti di akhirat, bahkan di dunia. Bahkan kita lihat hadirin, sahabat yang setia itu mohon maaf dekat bukan hanya di saat kita senang, tapi kita lihat kesetiaan seseorang di saat kita dalam kondisi diuji sama Allah, ingatkan dia sama kita. Kadang orang deketin kan karena ada sesuatu, karena dia lagi senang, lagi ada yang bisa dia bantu buat kita. Tapi kita lihat bagaimana sahabat yang setia karena Allah. Dalam hadis qudsi, bersahabatlah karena Allah. Kalau kita tidak suka terhadap seseorang, tidak sukanya dasarnya karena Allah, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rendahkan sayapmu terhadap semua kaum mukminin. Akhlak, adab kita, etika terhadap orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang membunuh jiwa manusia bukan karena pembalasan pembunuhan atau karena mengacau demi bumi, maka ia seolah-olah membunuh semua orang, karena berarti mengobarkan semangat bunuh-membunuh. Jadi membunuh itu hadirin tanpa alasan yang syar'i, itu sama dengan hukumnya, dosanya sama membunuh semua umat Nabi Muhammad. Jadi enggak boleh asal kita bunuh orang. Makanya jemaah rahimakumullah, kita ulama sepakat bahwa yang namanya bom bunuh diri itu haram hukumnya. Walaupun alasannya syar'i, membela agama menurut dia, tapi tetap
Ulama sepakat itu tidak diperkenankan. Karena banyak cara yang namanya dakwah. Masalah hidayah itu kembali kepada urusan ya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ini dakwah. Ya. Kita ini dai wa huwa yahdi. Allah yang ngasih petunjuk, kita ini hanya ngajak istri kita, ngajak anak-anak kita, ngajak sahabat-sahabat kita untuk melakukan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak memerintahkan kepada yang ma'ruf. Hasil tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sendiri beliau 13 tahun hadirin. Ya kan? Di kota Mekah itu dakwah. Berapa orang yang ikut, Pak? Tapi Nabi enggak putus asa. Jangankan jemaah rahimakumullah, orang lain, pamannya sendiri. Abu Lahab itu paman itu hadirin. Kalau Abu Jahal itu masih saudara dekat dengan Rasulullah, sepupu. Paman kandungnya itu Abu Lahab. Abu Lahab jemaah rahimakumullah dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam nerakanya Allah, bahkan menjadi ayat yang dijadikan asbabun nuzul. Bagaimana Abu Lahab itu tidak sukanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena merasa Abu Lahab itu orang yang ditokohkan, dituakan, takut kesaing, ya kan, nggak mau yang muda dihormatin. Maka dia orang merasa dirinya tua tapi tidak punya ilmu, tidak punya iman, tidak punya amal soleh, tetap tidak kuat hadirin. Sekalipun muda, kalau dia punya ilmu maka dia tua hadirin. Jadi kita jangan lihat orang usianya, lihat daripada pengetahuannya. Sekalipun dia anak kecil, kalau dia punya ilmu berhak jadi imam. Tapi kita jadi orang tua nggak tahu ilmu, jangan pernah, ya kan? Berani kita jadi imam. Ini anak usia, mohon maaf kan, seandainya 15 tahun, masih SMP gitu kan. Nah, dia maju tuh jadi imam hafidz Quran. Kita yang ngerasa walaupun udah cukup usia Pak, ilmunya kurang, dan anak yang 15 tahun tadi mumpuni dalam ilmunya, kita persilahkan. Itu namanya tawadhu kepada orang punya ilmu dan mencari keabsahan, keafdalan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkannya itu, subhanallah, anak kecil jadi imam. Kita walaupun usianya udah tua, ngaminin imam yang jadi imam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya bagaimana kita senantiasa memuliakan terhadap sesama mukmin. Jadi dihukumkan orang yang membunuh orang tanpa alasan yang syar'i, maka itu sama dengan membunuh semua umat Nabi Muhammad. Kecuali dia, ya dalam hukum Islam itu qisas. Ya, hukum yang sebanding, kalau dia membunuh ya dibunuh. Di Arab itu seperti itu. Kalau mencuri dipotong tangan. Ya kan, itu pun jemaah rahimakumullah ya, diseleksi juga, ditanya dulu gitu kan. Dengan objektif, ada alasan apa kenapa nyuri? Itu pun harus ditanya juga. Kalau memang alasannya benar-benar mendesak, ya ada maafu di situ, tidak begitu berat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjaga kehidupan seorang, ya, bagaikan menghidupkan semua manusia. Jadi kalau kita menjaga, ya, seseorang yang satu akidah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan kita, ya, menjaga kehidupan. Akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga, Pak, enggak boleh kita asal main hakim sendiri. Jangankan kepada manusia, kepada tumbuhan itu ada, ya, ada adabnya. Makanya kita kan ketika melakukan ibadah haji ataupun umroh, ada larangan di sana, tidak boleh membunuh binatang atau merusak tumbuh-tumbuhan. Itu ada adabnya. Begitupun kita berlaku jamaah rahimakumullah, selesai haji, selesai umroh, bagaimana kita menjaga, ya kan, makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Kita punya tanaman, Pak, disiram tuh tanaman. Karena apa? Setiap daun itu ada malaikatnya. Daun itu baru akan, ya, kering dan malaikat itu tidak ada.
Jadi jamaah rahimakumullah, setiap kita nih tanaman yang ada di rumah, setiap satu daun ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterangan bagaimana ketika Nabi Muhammad lewat di pekuburan. Lalu Nabi mendengar ada orang sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil pelepah daun kurma ditancapkan. Apa kata Rasulullah? Aku berdoa kepada Allah ya untuk meringankan siksanya si mayat, dan selama daun itu belum kering maka dia akan mendapatkan kebaikan. Berarti yang namanya makhluk hidup itu tadi, tanaman juga sama membawa manfaat buat kita. Termasuk hayawan, binatang juga kita ada adab, gak boleh membunuh binatang tanpa hak. Ada binatang yang tidak boleh dibunuh, hadirin. Semut gak boleh, semut itu mulia. Makanya ada surah namanya anamel, semut. Anahl, lebah, itu gak boleh dibunuh, Pak. Jadi kalau ada semut yang mau rahimakumullah menggigit kita nih, nah satu nih, gak usah dipites, hadirin. Tiup aja, lagian gak begitu madorot sama kita. Itu kadang kalau kita digigit semut, hadirin, udah mati satu, dicari sumbernya, disiram pakai minyak tanah, ya kan? Jadi korban semuanya. Dan kita ambil dalam Al-Quran itu, semua makhluk Allah ada ilmu buat kita. Lihat semut, Pak. Semut itu amalan kita orang yang beriman. Kata Nabi, absus salam, wa id'amu ta'am, wa silul arham, wa sallu bil-laili an-nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Kata Nabi, absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jabat tangan itu ada hadisnya. Siapa orang yang berjabat tangan, keduanya ya saling ridho biridho, maka Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum tangan itu terlepas. Jadi sunnah salaman itu agak lama. Jadi jangan main salaman dulu, salam aja lama. Karena apa? Allah akan mengampuni dosa sebelum tangan itu terlepas. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar semut itu masya Allah. Setiap ketemu hadirin,